Nah, jadi ini gimana nih dok? Sekarang ini kan setelah kita tahu nih ya, gimana supaya kita tahu gitu ya deteksi dininya seperti apa. Nah, terus langkahnya untuk berikutnya untuk pencegahan ya, lebih bagus kita mencegah daripada terjadi pengobatan seperti apa nih dok pencegahan-pencegahannya ya, yang harus kita apa ya lakukan, kita pahami agar supaya tidak sampai lah kita dapat seperti itu. Yang pertama yaitu kita harus waspada. W itu adalah kita harus perhatikan waktu buang air besar atau buang air kecil terjadi gangguan atau perubahan kebiasaan. Nah, itu salah satunya. Untuk A-nya, apakah alat pencernaan kita terganggu ataupun susah menelan? Oke. Okay. Yang ketiga adalah suara serak atau batuk yang tidak sembuh-sembuh. Nah, yang P-nya adalah payudara atau bagian tubuh lain ada benjolan. Karena kan tumor ini dia tidak selalu di payudara, mungkin di tempat lain juga bisa. Tahi lalat yang berubah sifatnya menjadi besar dan gatal. Kemudian untuk D-nya adalah darah atau lendir yang abnormal yang keluar dari tubuh. Kemudian A-nya adalah adanya koreng atau borok yang tidak sembuh-sembuh. Itulah yang perlu kita ketahui, yaitu waspada. Kemudian gimana sih Kak untuk pengendalian si apa namanya deteksi payudara ini, deteksi kanker payudara ini? Yang pertama kita harus melakukan sadari. Sadari itu adalah pemeriksaan payudara sendiri. Bisa kita lakukan di rumah dengan cara yang mengangkat salah satu tangan, kemudian bisa dengan arah memutar sampai ke puting susu ataupun dia tapi dia menuju ke tengah semua. Itu kita raba tapi tidak dalam keadaan menstruasi atau menyusui seperti yang saya bilang tadi. Nah, itu deteksi dini kita di rumah. Kemudian ada sadanis, adalah pemeriksaan payudara secara klinis. Kalau sudah ditemukan adanya benjolan, maka harus kita lakukan pemeriksaan klinis seperti mamografi. Mamografi. Nah, kemudian apalagi sih pencegahannya gitu ya Kak. Nah, yaitu dengan cerdik. Apa sih cerdik itu? Yaitu adalah cek kesehatan secara berkala. Kalau kita sudah ada gejala ataupun tidak ada gejala, bolehlah kita mengunjungi maksudnya dokter ataupun fasilitas kesehatan lainnya untuk memeriksakan kesehatan kita. Kemudian E-nya itu adalah enyahkan asap rokok kalau bisa ya ibu-ibu ya atau bapak-bapak ya agak-agak dikurangi lah merokoknya gitu ya kan. Kemudian untuk R-nya itu adalah rajin untuk aktivitas fisik seperti olahraga. Nah, kemudian D-nya itu adalah diet yang seimbang, I-nya adalah istirahat yang cukup, K adalah kelola stres. Karena stres ini juga amat sangat-sangat berpengaruh dengan kesehatan kita sebenarnya. Karena semua kalau dia stres asam lambung naik, yang dia hipertensi bisa naik. Nah, itu dia. Cerdik, nah, cek kesehatan, menyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, kemudian diet seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Itu sih Kak untuk pencegahannya. Oke dokter, wah ternyata yang harus kita perhatikan tadi ya mulai dari adanya korengan juga ada sangkut pautnya ya dok, Iya, korengan, karena ada pita suara, ya, tembok atas suara, ada kanker kulit. banyak ternyata yang harus diwaspadai ya. Iya, harus Oke, waspada Kak Sohur. waspada, sadari, cerdik, Iya, benar. cerdik. Karena dia Oke, merupakan oke, oke. angka kematiannya juga nggak sedikit sih Kak, ini penyebab kanker payudara ini ataupun kanker lah terutama ya kan. Hmm, oke, oke, oke.